dan juga bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali untuk hadir di tempat ini, di dalam ibadah minggu pagi hari ini, ibadah minggu yang kedua, dan ibadah minggu pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Paulina Jansri Dangga. Dan untuk itu saya mengundang kita semua berdiri. Kita akan memulai ibadah minggu pagi hari ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 18 bait 1 sampai dengan bait yang ketiga, Allah hadir bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan hadir bagi kita dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Sekarang kita berada di hadapannya dan marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera, saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas yang membimbing kita dalam ibadah minggu pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ini adalah firman Tuhan yang boleh mendorong kita semua, mengajak kita semua untuk menyerahkan apa yang menjadi kekhawatiran kita ataupun ketakutan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah berjanji bahkan meyakinkan kita, Dia Tuhan yang memelihara kita. Mari bersama-sama kita boleh merespon firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian, serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu.
mengundang anak-anak untuk dapat maju ke depan dan mempersembahkan pujian serta kita berdoa bagi mereka di hadapan Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Kapan-kapan kita ikut lomba paduan suara ya. Ya kan adik-adik sudah belajar solmisasi ya. Hari ini ya sudah belajar solmisasi ya. Apa? Apakah itu? Nanti adik-adik akan memuji Tuhan dan juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Hari ini tentang apa kakak-kakak guru sekolah minggu? Oh iya, tentang Paskah pertama. Paskah pertamanya orang Israel ya, bukan Paskah pertamanya kita orang Kristen, tapi Paskah pertamanya orang Israel, yaitu pembebasan dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Tentu guru-guru sekolah minggu sudah persiapan semuanya, dan mereka akan cerita kepada adik-adik apa itu Paskah, apa itu pembebasan ya. Maka dari itu kita berdoa dulu kepada Tuhan, kita mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk anak-anak kita. Kita berdoa. Pada hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan memberikan kami hari yang baru di hari Minggu ini Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak ini dalam pertumbuhan mereka masing-masing. Dan biarlah iman mereka semakin bertumbuh dalam Yesus Kristus, bahkan semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang telah mempersiapkan diri lewat puji-pujian dan juga mempersiapkan diri di dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga memakai mereka untuk memperkenalkan pribadi Tuhan Yesus Kristus, memperkenalkan kuasa Tuhan kepada anak-anak ini Tuhan, sehingga mereka juga boleh semakin mengenal Tuhan yang benar dalam Yesus Kristus. Dan kami berdoa kiranya Tuhan juga memberikan tubuh yang sehat bagi anak-anak ini.
Bahkan Tuhan juga memberkati anak-anak di dalam pendidikan masing-masing dari PAUD, TK, SD, sampai dengan SMA ya Tuhan. Dan saat ini kami memohon kiranya Tuhan mencurahkan berkat Tuhan atas anak-anak ini. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera dari dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita datang ke hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan boleh memelihara kita sepanjang 1 minggu ini. Maka dari itu saya mengajak kita untuk masing-masing pribadi menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan boleh kerjakan dalam 1 minggu ini. Dan ketahui Tuhan itu adalah Tuhan yang maha melihat segala sesuatu yang tersembunyi dan juga yang tidak tersembunyi. Maka dari itu bersama-sama juga kita boleh mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita itu menipu diri kita sendiri jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak berbuat dosa. Kita semua pasti berbuat dosa. Lewat pikiran kita, tutur kata kita, sikap hati kita. Maka dari itu sebelum nanti kita dengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersyukur kepada Tuhan dan mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Allah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang maha besar, Engkau Tuhan yang maha mulia. Engkau Tuhan yang begitu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Engkau Tuhan sang pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, atas apa yang Tuhan kerjakan sepanjang 1 minggu yang boleh kami alami bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Terima kasih atas pemenuhan kebutuhan hidup yang kami boleh nikmati sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Bahkan terima kasih atas mujizat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Terima kasih atas kekuatan, terima kasih atas kesabaran yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas pendampingan Tuhan di dalam kami melewati pergumulan kami dalam 1 minggu ini Tuhan. Terima kasih atas kesembuhan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Terima kasih Engkau juga boleh memampukan kami jikalau ada yang memiliki hutang piutang. Tuhan telah memampukan kami untuk dapat melunasinya dalam 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan kerendahan hati dan dengan kejujuran kami berkata bahwa kami adalah orang berdosa. Kami menipu diri kami sendiri jikalau kami mengatakan kami tidak berbuat dosa sama sekali Tuhan. Maka dari itu dengan kerendahan hati kami mengatakan kami orang berdosa. Dan kami telah berbuat dosa, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Lewat sikap hati kami masing-masing, mungkin ada yang iri hati, ada yang dengki, ada yang juga gila hormat Tuhan. Ada juga yang menyimpan dendam, amarah, masih belum mengampuni Tuhan. Kami mengakuinya Tuhan di hadapan-Mu, dan kami mohon belas kasihan-Mu. Ataupun lewat tutur kata kami masing-masing Tuhan, kami masih seringkali mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata kutuk, kata-kata yang tidak membangun. Bahkan kami juga boleh menggosipkan orang lain, memfitnah orang lain Tuhan. Kami mengakuinya di hadapan-Mu Tuhan. Kami orang berdosa lewat tutur kata kami masing-masing. Dan ampunkanlah kami ya Tuhan. Kami juga seringkali melakukan dosa di hadapan-Mu Tuhan lewat pikiran kami. Pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang mungkin menyesatkan orang lain Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan. Ataupun lewat perbuatan kami, tingkah laku kami sehari-hari Tuhan, di mana kami boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain Tuhan. Kami mengakuinya di hadapan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami boleh mengakui segala kesalahan kami ini Tuhan, iblis tidak mempunyai dasar bagi kami
dasar atas kami untuk senantiasa terus-menerus menuduh kami, mendakwa kami Tuhan. Maka dari itu kami datang ke hadapan-Mu dengan keberanian dan dengan kerendahan hati. Kami mengaku kami orang berdosa dan kami hanya memohon belas kasihan daripada Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Dan dengan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan dengan perbuatan benar kami, bukan dengan perbuatan baik kami Tuhan, tetapi dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Kami terima pengampunan-Mu Tuhan, kami terima penyucian-Mu ya Tuhan, kami terima penebusan-Mu Tuhan, terjadi atas tubuh, roh, dan jiwa kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Silakan Tuhan sampaikan pesan Tuhan bagi kami sekalian. Dan kami memohon Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan kami pengajaran, pengertian lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami tidak hanya dimampukan untuk mengerti, tetapi kami juga dimampukan untuk menjadi pelaksana daripada firman Tuhan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saya mengajak kita semua untuk membuka kitab Galatia pasal 5. Kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-25 dan ayat 25 sampai dengan 26. Lanjutkan kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26 dan lanjut pasal 6 ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita semua firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua yang boleh mengikuti ibadah di tempat ini dalam ibadah di jam kedua ini, yaitu jam 8 pagi. Dan saya juga menyapa untuk Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang boleh mengikuti ibadah secara online. Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu, dan kiranya boleh mengikuti ibadah ini sampai dengan akhir dan juga boleh mendapatkan berkat di dalamnya. Saya acungi untuk Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang hadir pada saat ini dan juga yang boleh mengikuti ibadah secara online, meluangkan waktu, bahkan boleh menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan untuk ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya untuk bersekutu bersama-sama, dan di dalamnya pasti ada berkat yang Tuhan hendak berikan. Saya ingin menyapa untuk Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya sudah terima daripada majelis, yaitu yang pertama itu Bapak Joko Susilo HS dari GKJW Jemaat Tulung Agung. Kemudian Ibu Hilda Kristina, mohon maaf kalau saya salah dalam pembacaan, Hilda Kristina Palando, yaitu Jemaat GPIB Probolinggo. Untuk yang bersangkutan beserta dengan keluarga mungkin datang, saya persilakan untuk berdiri. Wah, duduknya di belakang. Ya, selamat datang untuk Bapak dan Ibu sekalian. Saya Pendeta Paulina Jan Sridangga bersama juga dengan Bapak Pendeta Ineng Aswame. Kami ada 2 pendeta di tempat ini, bersama juga dengan majelis yang boleh duduk bersama-sama dengan kita semua, dan juga jemaat GKPB Bukit Doa Nusa Dua. Menyambut dengan sukacita kedatangan Bapak dan Ibu sekalian dalam ibadah ini, dan kiranya juga boleh mendapatkan pesan penting di dalam ibadah yang boleh diikuti. Demikian. Ya, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, untuk mengawali perenungan firman Tuhan pada hari ini ataupun pemberitaan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk menaikkan pujian. Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Mungkin saya minta tolong bagian proyektor atau LCD untuk tayangkan dulu lagunya. Liriknya itu ada di Dok Syafaat.
Rohmu yang hidup. Sadar tidak Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak ada roh Tuhan dalam diri kita? Berapa orang yang sadar? Mungkin belum sadar, tahu. Tolong angkat tangan dulu, angkat tangan saja, tidak usah angkat kaki. Angkat tangan. Berapa orang yang sadar di dalam dirinya, dalam tubuhnya ada roh Tuhan? Angkatlah tanganmu, jangan malu-malu. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17b, dikatakan demikian. Tetapi kamu mengenal dia itu adalah Roh Kudus, sebab dia, Roh Kudus, menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu perkataan Tuhan Yesus kepada para murid sebelum Tuhan Yesus masuk dalam karya penyelamatan melalui penderitaan, kematian, kebangkitan, naik ke surga, masuk turunnya Roh Kudus. Roh Kudus kan sudah tercurah kan pada saat Pentakosta. Dan Roh Kudus tercurah atas setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam diri kita ini tidak hanya ada roh manusia kita, tetapi ada Roh Kudus, ada roh Tuhan. Bagi yang belum tahu, saya kasih tahu sekarang. Dengan imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, maka roh Tuhan itu ada dalam diri kita. Bagi yang belum sadar, saya beritahu, saya sadarkan pada hari ini, dan kiranya Roh Kudus menyadarkanmu bahwa di dalam dirimu tidak hanya ada roh manusiamu, tetapi ada roh Tuhan. Roh Tuhan itulah yang menyertai kita sampai dengan hari ini. Saya kasih contoh sedikit. Ketika Bapak Ibu mendengarkan khotbah, baik lewat mimbar ini, atau khotbah oleh pendeta, ataupun majelis, ataupun orang-orang yang ditugaskan untuk memberitakan firman Tuhan, Bapak Ibu duduk dengarkan. Ada satu kata, dua kata yang menyentuh hati Bapak Ibu, dan secara refleks Bapak Ibu katakan, amin. Tanpa dibuat-buat. Amin. Atau secara refleks Bapak Ibu mengangguk. Atau secara refleks di sini kayak nangis gitu. Dengarkan satu kata, dua kata dari pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan siapapun dia. Kalau pernah mengalami itu roh Tuhan yang meneguhkan firman di dalam diri kita. Satu kata, dua kata. Itu roh Tuhan yang berdiam dalam diri kita, meneguhkan kita, ini firman untukmu anakku. Jadi bersyukurlah ketika ada roh Tuhan diam di dalam diri kita. Dan dialah yang menyertai kita. Dialah yang memberikan pengajaran. Setiap doa saya katakan kiranya Rohmu yang kudus memberikan kami pengertian, pengajaran. Itu saya ambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Kiranya Rohmu yang kudus memberikan kami pengajaran, pengertian akan kebenaran firman. Bacalah di situ. Kalau kita tidak bisa mengerti dengan logika kita sebagai manusia saja, kemampuan kita sebagai manusia untuk menerima firman ini, untuk mengerti firman ini, kita butuh Roh Kudus untuk mengajarkan kita, untuk membuat kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26 dan dilanjutkan ayat 6
Pasal 6 ayat yang ke-10 ini adalah bagian daripada surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Itu jemaat Kristen yang ada di Galatia. Rasul Paulus menyampaikan bahwa mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Maka dari itu, ketika sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dimerdekakan, jemaat diminta, dinasehati, didorong untuk jangan lagi hidup di dalam dosa, melainkan hiduplah oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Ketika sudah diselamatkan, dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, disampaikan jangan lagi hidup di dalam dosa, melainkan hiduplah oleh Roh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh Kudus pasti akan menunjukkan adanya perubahan perilaku. Dari yang buruk, dari yang tidak baik, berubah menjadi baik. Jemaat yang hidupnya dipimpin oleh Roh, jemaat yang hidup oleh Roh pasti akan menunjukkan perubahan sikap. Dari yang buruk, dari yang tidak baik menjadi baik. Kalau Bapak Ibu baca secara rinci dalam kitab Galatia pasal 5 itu, kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus membandingkan, mempertentangkan. Ini loh hidup yang buruk ini seperti ini. Ada iri hati, ada percabulan, ada perseteruan, ada hawa nafsu, ada kemabukan, ada pesta pora, ada kemabukan dan kemabukan. Ini loh hidup setelah hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Ada penguasaan diri di situ, ada kasih di situ, ada damai sejahtera di situ, ada kesabaran di situ, ada kemurahan di situ. Itu perubahan. Jemaat yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, ia hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh, pasti ada perubahan sikap dan perilaku di dalam kehidupannya setiap hari. Kita tarik untuk kehidupan kita pada masa kini. Ayo kita renungkan, ayo kita evaluasi diri, ayo kita introspeksi diri. Sudahkah Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian hidup oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus? Jawablah sendiri. Sudahkah Bapak Ibu merasa, tidak usah dulu suruh orang lain lihat, merasa sudahkah saya berubah? Sudahkah saya punya perubahan sikap perilaku saya? Yang dulu tidak baik, yang dulu buruk, sudah berubahkah saya menjadi baik? Sudahkah saya melihat ada perubahan sikap perilaku saya selama ini semenjak saya menjadi orang Kristen? Sudah atau belum? Atau sama saja, yang biasa-biasa saja dan sama saja, tidak ada perubahan sama sekali. Terima Tuhan Yesus, dibaptis, baptis dewasa, disidi, tapi tidak ada perubahan. Menaikkan tangan, oh haleluya, terpujilah Tuhan, tapi tidak ada perubahan sikap perilaku. Penyembahannya tinggi-tinggi, tapi tidak ada perubahan sikap perilaku dalam kehidupannya setiap hari. Begitu saja, dari dulu sekarang sampai berharap tidak sampai selama-lamanya. Dari dulu sekarang tidak ada perubahan sebagai orang yang sudah diselamatkan dan sebagai pribadi yang di dalam tubuhnya, di dalam dirinya ada Roh Tuhan. Coba introspeksi diri sendiri. Mungkin ada satu karakter yang Bapak Ibu belum bisa ubah. Cobalah, pastilah bisa introspeksi diri. Mungkin ada satu dosa yang belum bisa ditinggalkan. Masih enak di situ. Halo,
hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh itu maksudnya adalah menundukkan diri di bawah kepemimpinan pribadi lain. Pribadi lain itu adalah Tuhan sendiri melalui rohnya. Secara sengaja menundukkan diri, secara sengaja dan sadar untuk menundukkan diri. Contoh, ada orang yang memancing kita marah, bahkan dia nantang kita berkelahi. Ketemu di blok G, bawa parang atau bawa apalah. Orang yang hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh, dia tidak akan ladeni. Untuk apa? Cari masalah. Tapi dia akan di dalam dirinya, bahkan dia minta Tuhan, Tuhan, roh Tuhan, tolong kendalikan saya supaya saya tidak pergi ke blok G. Minta untuk pimpinan roh Tuhan ataupun kuasa Tuhan untuk bekerja dalam diri kita. Ada penguasaan diri di situ. Dari yang kita baca tadi, ayat yang ke-26 dan juga ayat yang ke-10, itu juga memberikan contoh bagi kita sekalian. Tidak hanya contoh, tapi juga peringatan, tapi juga nasihat. 1, gila hormat. Bapak Ibu tahu gila hormat? Tahu tidak artinya gila hormat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gila hormat itu artinya terlalu ingin dihormati. Ada lagi penjelasan, haus pujian. Karena haus di pujian, dia akan melakukan segala cara gimana caranya supaya dia dihormati oleh orang lain. Dan orang yang gila hormat itu kerap kali tidak suka dikritik, tapi suka mengkritik. Orang yang gila hormat itu adalah ingin sekali dihormati, tapi tidak mau menghormati orang lain. Itu gila hormat. Mungkin ada Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian yang hadir pada saat ini. Cobalah introspeksi diri. Adakah saya gila hormat? Atau Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian yang ikut secara online, adakah saya gila hormat? Jikalau ada, firman Tuhan katakan, janganlah gila hormat. Stop, hentikan. Stop, hentikan. Tentu pasti ada godaan di sini. Karena itu hal yang sudah biasa kita nikmati. Pasti. Tapi kita bisa minta kepada Tuhan, roh Tuhan, kendalikan saya untuk tidak lagi memiliki hal yang seperti ini, sikap seperti ini. Gila hormat, haus pujian. Ketika dikritik tidak mau terima, malah balik kritik. Ketika tidak dihormati, nuntut balik, hormati saya. Bahkan minta orang lain, pokoknya kalian harus hormati saya. Stoplah, hentikan. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, roh Tuhan sudah berdiam dalam diri kita. Berubahlah ke arah yang baik dengan cara minta tuntunan daripada roh Tuhan. Ada juga dikatakan di sini, jangan saling nantang, jangan saling mendengki. Saling menantang tadi sudah ya. Diajak mesiat, diajak bertengkar, diajak berseteru, diladeni. Daripada diladeni, stoplah. Sudah enggak usah. Tidak ada gunanya untuk meladeni orang yang menantang kita untuk bertengkar. Tidak ada gunanya meladeni orang yang marah-marah dengan kita. Tidak ada gunanya sama sekali. Sebagai orang yang sudah diselamatkan dan roh Tuhan berdiam dalam diri kita, minta Tuhan, roh Tuhan, kendalikan saya, berikan saya roh penguasaan diri untuk tidak meladeni orang-orang yang seperti itu. Berubahlah, pasti bisa. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan roh Tuhan. Dengki, benci, bencinya minta ampun. Berubahlah. Mungkin dengkinya sudah berpuluh-puluh tahun tersimpan di sini. Jangan simpan racun dalam dirimu. Lepaskan pengampunan. Jangan saling mendengki. Jangan saling membenci. Minta roh Tuhan. Roh Tuhan, Tuhan Yesus,
Berikan saya kasih di sini. Berikan saya roh pengampunan. Kasih di sini untuk mengasihi orang lain. Berikan juga kemampuan untuk mengampuni. Itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Dan selanjutnya disampaikan, selama masih ada kesempatan, berbuat baiklah kepada semua orang. Selama masih ada kesempatan, berbuat baiklah kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman. Selama nafas ini masih ada, buat baiklah. Ingat, buat baik bukan untuk cari keselamatan, tidak ya. Dalam kekristenan, buat baik itu untuk jadi berkat bagi orang lain, bukan untuk memperoleh keselamatan, sebab kita sudah diselamatkan hanya melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan melalui perbuatan benar kita, bukan melalui perbuatan baik kita. Sebab sebaik-baiknya kita, sebenar-benarnya kita, pasti ada kesalahan yang kita perbuat. Pikiran kita, sikap hati kita, dan juga perbuatan kita sehari-hari, tutur kata kita. Tapi disampaikan, buat baiklah selama masih ada kesempatan, selama masih nafas ini masih ada. Dan itu terutama ditujukan kepada saudara-saudara seiman kita. Kenapa ditujukan kepada saudara-saudara seiman kita? Karena bisa jadi kepada saudara-saudara seiman kita, kita tidak peduli. Apalagi kepada keluarga kita tidak peduli. Saudara seiman tidak peduli, keluarga seiman lagi tidak peduli sama sekali. Karena apa? Egois, terlalu mementingkan diri sendiri, tidak perhatikan keluarga yang lain, yang seiman juga. Ingat, selama masih ada kesempatan, berbuat baiklah. Sebab kalau ini sudah tidak ada, mau bilang apa? Lebih baik kita tinggalkan yang baik kan? Ya, kita tinggalkan yang baik bagi keluarga kita secara khusus, bagi orang-orang yang seiman dengan kita. Kalau Bapak Ibu baca lagi di atasnya itu pasal 6 itu, kalau ada orang Kristen yang buat salah, jangan dihakimi, tapi tolonglah dia. Makanya dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kalau ada orang yang buat salah, jangan dihakimi, jangan dipermalukan, tapi tolong dia supaya dia kembali pada jalan yang benar. Berbuat baiklah kepadanya dengan menolong dia. Tapi berbuat baiklah tidak hanya sekedar itu, lebih daripada itu. Berikan perhatian. Saya ajak kita semua untuk membuka kitab 1 Timotius pasal 5. 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8. Mungkin bisa ditayangkan kalau bisa. 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi kita semua. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Sekali lagi, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Mungkin kita, wow, luar biasa buat baik kepada orang-orang di luar keluarga kita. Tapi kepada keluarga kita sendiri, pelitnya minta ampun. Cueknya minta ampun, egoisnya minta ampun. Berbicara tentang kasih kepada orang banyak di luar sana. Tapi dalam keluarganya sendiri dia tidak perhatikan, tidak dipelihara, tidak dijaga, tidak berbuat baik kepada keluarganya sendiri, saudaranya sendiri. Secara khusus kepada anak-anak yang sudah berumah tangga. Memang firman Tuhan katakan, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tapi bukan berarti yang kau tinggalkan keluargamu, orang tuamu.
tetap perhatikan, tetap layani. Saya sudah punya kehidupan sendiri. Kan firman Tuhan juga katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Bukan supaya hormatilah ayahmu dan ibumu sampai kamu menikah. Tidak ada itu kalimat di dalam firman Tuhan. Tidak ada sama sekali. Tapi hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu, sampai tua. Buat baiklah kepada keluargamu sendiri, buat baiklah kepada orang tuamu sendiri. Begitu juga dengan orang tua, buat baiklah kepada anak-anakmu. Supaya tidak timbul luka hati di sini, sehingga dia tidak balas, saya tidak akan perhatikan kamu di waktu tua nanti. Sama-sama buat baik. Orang tua buat baik kepada anak-anak, anak-anak buat baik kepada orang tua. Jikalau orang tua ada kesalahan, mungkin rasa, oh kayaknya saya tidak benar nih dengan anak saya, dengan kata-kata saya. Ya berdoa kepada Tuhan, Tuhan bantu saya untuk minta maaf dengan anak-anak saya. Ingat, minta maaf itu tidak mengurangi harkat dan martabat kita sebagai manusia, sebagai orang tua. Tapi dengan kerendahan hati minta maaf. Begitu juga dengan anak-anak. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, dia mungkin melukai hati orang tua. Minta maaflah, mohon kepada Tuhan. Bantu saya untuk minta maaf Tuhan. Tapi yang ingin saya tekankan, buat baiklah kepada saudara-saudara seiman. Saya kerucutkan lagi, buat baiklah kepada anggota keluargamu sendiri. Meskipun engkau sudah menikah, tetap perhatikan orang tuamu. Sampai nanti dia berpulang. Jangan sampai ada penyesalan ketika sudah jadi jenazah baru menangis-nangis. Oh bapak, oh mama, tidak ada gunanya penyesalan di situ. Jadi gunakan kesempatan yang ada. Saya ingin sampaikan bagi mereka yang memperlakukan orang tuanya secara tidak benar di hadapan Tuhan, tidak pelihara. Perhatikan mereka. Saya mau sampaikan tidak ada gunanya nangis-nangis nanti ketika sudah jadi jenazah. Tidak ada gunanya. Lebih baik kesempatan inilah digunakan. Mau sampai usia berapa orang tua kita? Tidak ada yang lebih dari 121 tahun. Paling tinggi 100. Mungkin kita dengar ada di kampung-kampung 110. Tapi saya ingin sampaikan, perhatikan keluarga kita. Buat baiklah kepada keluarga kita masing-masing selama masih ada kesempatan. Sebab kalau sudah tidak ada kesempatan tuh nangis sampai teriak-teriak pun ampun, tidak ada gunanya. Jangan sampai nanti pada saat sudah jenazah baru dibelikan jas, dibelikan bunga, dibelikan pakaian yang bagus-bagus, apa gunanya? Tidak diperhatikan pada waktu hidup. Pada waktu meninggal baru diberikan peti yang bagus lah. Ini yang bagus lah, ini yang bagus lah, ini yang bagus lah. Tapi pada saat hidup tidak diperhatikan sama sekali. Mungkin pada saat meninggal dunia baru, hebat ya dia bisa melayani orang tuanya ya. Hebat ya. Dia bisa berikan yang terbaik bagi orang tuanya pada saat mati. Pada saat orang tuanya sudah tidak bisa menikmati lagi kebaikan daripada anak-anaknya. Apa gunanya? Tidak ada. Jadi gunakanlah kesempatan yang baik ini yang Tuhan sudah berikan untuk perlakukan keluarga kita dengan baik. Berbuat baiklah kepada mereka. Saya acungi jempol untuk orang tua yang memperlakukan anaknya dengan baik. Bahkan berbuat baik kepada anak-anaknya. Saya acungi jempol, mungkin tidak hanya saya tapi Tuhan kita juga, Yesus Kristus. Acungi jempol kepada orang tua yang berbuat baik kepada anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, kepada anak-anak yang berbuat baik kepada orang tuanya. Tidak hanya saya yang mengacungi jempol, tapi Tuhan kita Yesus Kristus. Mantap. Bahkan dihormati. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang melayani aku, dia dihormati Bapa. Barang siapa yang melayani Bapa, dia dihormati Bapa. Bayangkan, pelayanan kita terhadap anggota keluarga kita sendiri ketika kita berbuat baik, itu loh dilihat oleh Bapa kita yang di surga. Itu loh dihormati oleh Bapa kita di surga. Itu loh dihargai oleh Bapa kita yang ada di surga. Saya ingin sampaikan, mungkin engkau ada luka hati dengan anakmu, atau engkau ada luka hati dengan orang tuamu. Jangan simpan racun itu di dalam hatimu terlalu lama. Stop, hentikan, berubahlah. Mohon kepada Roh Kudus, Roh Tuhan, pulihkan hati saya terhadap orang tua saya. Pulihkanlah hati saya terhadap anak saya. Memang tidak mudah, apalagi kalau itu sudah bertahun-tahun.
Tapi kalau sudah ada niatan untuk mengampuni, setidaknya ada niatan, Tuhan saya mau berubah ke arah yang lebih baik. Tuhan saya tidak mau lagi berlama-lama di tempat ini, di posisi yang seperti ini, dalam kondisi hati yang seperti ini. Tidak baik, saya mau berubah Tuhan. Tuhan lihat niatan hati kita, komitmen kita, Roh Tuhan bekerja dalam diri kita. Kita bisa memberikan pengampunan, bahkan mengasihi anggota keluarga kita. Bahkan orang-orang seiman kita yang melukai hati kita. Kita akan bisa kok untuk memberikan pengampunan terhadap orang-orang seiman yang melukai hati kita. Bisa. Karena ketika kita sudah komitmen, bahkan berniat, saya mau memberikan pengampunan baginya Tuhan. Tolong saya, Roh Kudus tolong saya. Pasti itu akan terjadi. Dengan demikian Bapak Ibu akan mengalami yang namanya kemenangan atas diri sendiri. Kemenangan atas ego sendiri. Itu Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian. Saya ingin menekankan, memang Roh Tuhan ada di dalam diri kita. Kita perlu mengoreksi diri. Kalau Roh Tuhan ada dalam diri saya, sudahkah saya berubah? Sudahkah sikap perilaku saya yang selama ini buruk berubah ke arah yang baik? Kalau sudah, puji Tuhan, kembangkan, pertahankan itu. Kalau belum, satu-satunya cara adalah miliki niatan untuk berubah. Kedua, tunduk di bawah kepemimpinan Roh Tuhan. Minta Tuhan, Roh Tuhan tolong saya untuk berubah. Tolong saya. Supaya saya tidak ada dalam sikap perilaku yang begini saja terus. Dari dulu sekarang tidak ada perubahan. Tolong saya, minta belas kasihan, minta pertolongan daripada Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus yang berdiam dalam diri kita. Ingat, Roh Tuhan tidak akan paksa kita. Ya, Roh Tuhan tidak akan paksa kita. Tapi kalau kita mau komitmen, mau berubah, Roh Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Makanya kan kita lihat perbedaan. Ada orang yang berkomitmen kuat, dia langsung balik 180 derajat sikap perilakunya. Tapi ada yang masih pelan-pelan. Ya mungkin kita berada di posisi yang pelan-pelan ini, pelan-pelan, tidak apa-apa. Yang penting ada niatan. Dan minta tuntunan daripada kuasa Roh-Nya yang kudus. Minta tuntunan Roh Kudus. Memang ini tidak langsung satu kali jadi. Hari ini Bapak Ibu pulang masuk kamar berdoa, Roh Kudus, oh Tuhan tolonglah saya. Oke lah, berubah sebentar. Besoknya balik lagi kepada sikap perilaku yang tidak baik lagi. Tidak, itu adalah sesuatu yang dibiasakan. Sesuatu yang dibiasakan akan menjadi terbiasa, bahkan akan menjadi gaya hidup. Yang semula dengki benci, itu akan nanti perlahan saya mau berubah. Oke, besok benci, Tuhan tolong saya, bantu saya untuk berubah. Roh Kudus tolong saya, tolong saya. Nanti akan diproses terus menerus sampai benar-benar rasa benci itu sudah tidak ada. You melukai, mungkin kita dalam hati kita, you melukai saya sampai yang tergores-gores pun tidak akan ada. Sebab sudah ada kasih di sini. Kamu mau melukai saya sampai jungkir balik pun, aku tetap mengasihimu dengan imanku kepada Tuhan Yesus Kristus. Kamu mau berjungkir balik, mau menjatuhkan saya pun, kita akan berkata dalam hati kita, saya tidak akan menjatuhkanmu. Sebab dengan iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya tetap berdiri kokoh di dalam Tuhan. Itu Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian. Hiduplah oleh Roh dan hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Ada Dia di sini, ada Roh Tuhan di sini yang menyertai kita, yang memelihara kita, yang menuntun kita, yang menguatkan kita. Ada saat di mana kita mengatakan, saya sudah tidak kuat Tuhan. Ternyata kuat. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ada yang mengatakan, saya mau lari dari kenyataan ini Tuhan. Tahu masih ada di situ dan siap sedia untuk menghadapi kenyataan yang paling buruk sekalipun. Itu bukan karena kita, itu karena Tuhan sendiri. Roh Tuhan sendiri membuat kita untuk berani hadapi kenyataan, termasuk kesulitan apapun.
Jadi Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, selama masih ada kesempatan, berubahlah. Orang Kristen roh Tuhan sudah ada dalam dirinya. Marilah bersama-sama untuk senantiasa berubah ke arah yang lebih baik. Saya mau sampaikan terkait dengan introitus kita. Apa yang jadi ketakutan kita? Apa yang jadi kekhawatiran kita? Serahkan kepada Tuhan. Sebab Dia yang akan memelihara kamu. Apa yang jadi ketakutan kita, kekhawatiran kita hari-hari ini, atau untuk yang pemuda-pemudi untuk masa depan kita, serahkan kepada Tuhan. Bicarakan dengan Tuhan. Mau perlu yang detail-detail Tuhan, misalnya Tuhan saya perlu ini, tulis saja tik. Tuhan saya perlu ini Tuhan, tolong. Ini secara tidak langsung kita mengeluarkan ketakutan kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan menguatkan kita sekalian, bahkan Tuhan juga akan memberkati kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian, memperingatkan kita sekalian, menasehati kita sekalian, bahkan mendorong kita untuk berubah ke arah Kristus. Saat teduh bagi kita. Tuhan sempurnakan apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan pada hari ini. Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus memimpin kami untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus untuk berubah, supaya kami tidak hanya sekedar menikmati keselamatan, tetapi kami boleh benar-benar berubah dalam sikap perilaku kami sehari-hari dengan pimpinan, tuntunan daripada Roh Kudus. Terpujilah Tuhan atas firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang jemaat untuk berdiri. Marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Kita masuk di dalam warta jemaat. Yang pertama ucapan terima kasih seluruh penatalayan yang ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Ucapan terima kasih kepada Ibu Leni Margarita Pasaka yang telah menyumbangkan bunga altar dalam ibadah minggu ini. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Agenda pelayanan seminggu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022. Yang pertama ada ibadah kebersamaan dan persiapan perjamuan kudus di wilayah Maria, mengambil tempat di ruang Bukit Zaitun lantai -2. Pada hari yang sama, ibadah rumah tangga dan persiapan perjamuan kudus juga di wilayah Petrus. Pada pukul 19.30 di keluarga Ibu Leni Margarita Pasaka. Sedangkan pada hari Jumat 30 September
ada ibadah rumah tangga dan persiapan perjamuan kudus di wilayah Harun, di keluarga Bapak Tialamona S. Andisi. Di dalam warta yang pertama, Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia diadakan pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 dalam ibadah pertama, kedua, dan ketiga. Persiapan perjamuan kudus dilaksanakan di masing-masing wilayah. Poin yang kedua, pemilihan pengurus Persekutuan Bapak Kristia Winangun dilaksanakan pada hari Minggu, hari ini 25 September 2022 setelah ibadah kedua pukul 8. Mohon kehadiran dan partisipasi dari anggota PBKW, GKPB, Bukit Doa, Nusa Dua. Poin yang ketiga, ada ibadah PW Dian Kristawati dilaksanakan pada hari Selasa 4 Oktober 2022 pada pukul 18.00. Ibadah akan dilayani oleh penginjil Melgori Doda dan liturgos Ibu Yanti Joyce Arjana. Mohon perhatian dari seluruh anggota PW Dian Kristawati. Selanjutnya pada poin yang keempat, ada HUT PW Dian Kristawati wilayah kota yang ke-16 tahun di tahun 2022. Akan dirangkai dengan gathering pengurus PWDK Jemaat sewilayah kota. Maka pengurus PWDK GKPB wilayah kota mengundang pengurus, majelis pendamping dan penasehat PWDK di masing-masing jemaat untuk dapat berkenan hadir dalam kegiatan yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 pada pukul 08.30 WITA. Demikian warta hari ini. Terima kasih. Ya, saya mengajak masing-masing wilayah, jemaat wilayah Maria, Petrus dan juga Harun untuk dapat datang di hari Kamis, khusus untuk wilayah Harun pada hari Jumat untuk ibadah sekaligus juga ibadah persiapan perjamuan kudus. Nah, khusus untuk jemaat yang mungkin belum termasuk di wilayah Harun, Maria dan juga Petrus, jemaat yang mungkin sering kali ibadah di sini dan mau ikut ibadah persiapan perjamuan kudus, bisa ikut nanti di hari Kamis dan tergabung di wilayah Maria. Nanti itu di lantai min 2, ini lantai min 1, bisa ke bawah nanti di lantai min 2 di hari Kamis jam 7:30 malam. Betul ya, 7:30 malam. Jadi bisa datang bersama-sama kita ibadah di tempat ini untuk ibadah kebersamaan secara khusus untuk wilayah Maria, dan bisa kita gabung nanti dalam ibadah persiapan perjamuan kudus. Jadi kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita di hari Kamis ataupun di hari Jumat nanti untuk masuk di dalam perjamuan Tuhan yang Tuhan boleh sediakan pada hari Minggu nanti. Mari bersama-sama kita akan menaikkan syafaat kita. Saya akan memberikan kesempatan juga bagi Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian untuk menaikkan doa permohonan pribadi. Kita naikkan pujian Roh-Mu yang hidup, sekaligus juga kita menyerahkan diri kita dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus. Mengalir dalamku.
Penuhilah kami ya Tuhan, bahkan pulihkanlah kami ya Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus yang berdiam dalam diri kami. Bahkan kami memohon kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Bahkan kami siap untuk menundukkan diri dalam tuntunan, dalam pimpinan Roh Kudus. Kami mau berubah Tuhan, dalam pikiran kami, tutur kata kami, sikap hati kami, dan juga tingkah laku kami yang tidak baik menjadi baik di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak bisa sendiri, maka kami perlu pimpinan tuntunan Roh-Mu yang kudus dalam diri kami untuk mengekang segala hawa nafsu, untuk mengekang setiap kedagingan-kedagingan ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak baik Tuhan. Kami mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan dengan cara berubah ke arah yang baik. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Roh Kudus memulihkan bangsa dan negara kami ini di setiap bidang kehidupan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pemulihan terjadi. Bahkan kami berdoa Roh Kudus juga menguatkan para pemimpin kami Tuhan. Meskipun yang tidak seiman dengan kami, tapi seperti Engkau juga boleh bekerja melalui Raja Kores, orang yang tidak mengenal Engkau, dan bahkan menjadi berkat bagi bangsa Israel. Demikianlah juga Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin kami yang mungkin tidak seiman dengan kami, tapi kami berdoa biarlah Tuhan memakai mereka, Roh Tuhan bekerja atas mereka, agar mereka juga boleh menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Mereka juga boleh bekerja dengan roh takut akan Tuhan. Mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab untuk mendatangkan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Dan mampukan kami ya Tuhan, sebagai masyarakat yang peduli dengan bangsa dan negara kami. Mampukan kami ya Tuhan sebagai masyarakat untuk dapat menciptakan kerukunan, untuk menciptakan perdamaian. Ketika ada perselisihan, mampukan kami untuk menjadi seorang pendamai Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi seorang Kristen, orang Kristen yang membawa dampak yang baik bagi lingkungan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, termasuk di dalamnya gereja GKP Bukit Doa Nusa Dua di tempat ini, di dalam melakukan tugas panggilan Tuhan, yaitu bersekutu bersama, bersaksi dan melayani. Kami tahu ya Tuhan, dan kami sadar di mana kami perlu untuk bersekutu bersama-sama Tuhan, untuk saling menguatkan, untuk saling mengingatkan, saling mendoakan, saling menasihati satu dengan yang lainnya. Maka dari itu ya Tuhan, Roh Kudus menarik kami sekalian yang malas untuk bersekutu, yang malas untuk beribadah. Mampukan kami Tuhan, tarik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk dapat bersekutu bersama-sama Tuhan. Dengan demikian, ketika kami sudah dikuatkan dalam persekutuan kami juga yang akan dikuatkan, bahkan didampingi, dituntun oleh Roh Kudus untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, untuk melakukan pelayanan dan kesaksian dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun dalam 1 minggu ke depan Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati masing-masing pribadi yang ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan keluarga, dan biarlah iman mereka boleh semakin dikuatkan, dan biarlah masing-masing pribadi hatinya tetap tertuju kepada Allah, sama seperti Allah dalam Yesus Kristus tertuju kepada masing-masing pribadi. Biarlah pasangan suami istri yang boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan semakin hidup rukun satu dengan yang lainnya, saling melengkapi satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami kelebahan tubuh Tuhan. Ada beberapa daripada jemaat Tuhan yang mengalami sakit, batuk, pilek, demam Tuhan oleh karena cuaca, termasuk di dalamnya anak-anak kami Tuhan. Maka dari itu kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kesembuhan terjadi atas jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ita Teopulus Nakayama Tuhan, yang pada hari kemarin boleh melaksanakan operasi. Dan kami berdoa biarlah pemulihan terjadi setelah operasi ini ya Tuhan boleh dilakukan, yaitu dengan operasi pengangkatan benjolan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus pemulihan terjadi, dan kami bersyukur Tuhan memberikan ketenangan baginya. Terima kasih Tuhan.
Pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang dalam masa-masa pemulihan dengan sakit yang boleh dialami Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh memberikan kesabaran dalam masa-masa pemulihan. Makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, kiranya Tuhan memberkati. Semua itu Tuhan, sebagai cara Tuhan memberikan kesembuhan. Kami sebut nama mereka Bapak Tato Sunarto, kami sebut nama mereka Bapak Jufriyadi Lakapu, Ibu Mirta Sarajar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan kesembuhan pada masing-masing pribadi, termasuk di dalamnya adalah Ibu Rukmina Sidabutar. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk masing-masing keluarga yang hadir pada saat ini, jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, dan juga jemaat Tuhan GKPB Bukit Doa Nusa Dua. Kiranya Engkau juga boleh memberkati masing-masing keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak, orang tua, mertua, menantu Tuhan, bahkan cucu cicit. Biarlah semuanya boleh hidup rukun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dalam kerukunan disitulah berkat Tuhan tercurah. Mampukan untuk masing-masing keluarga untuk berbuat baik terhadap anggota keluarga masing-masing. Mampukan masing-masing keluarga juga boleh dapat berbuat baik terhadap orang-orang yang seiman, bahkan juga berbuat baik kepada semua orang, dan nama Tuhan juga dipermuliakan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dalam pekerjaan dan usaha yang boleh dilakukan. Apapun itu Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan berkat yang melimpah-limpah yang berasal daripadamu, dan berikanlah hikmat pengelolaan berkat yang boleh diterima Tuhan, baik itu gaji ataupun berkat yang memang berasal daripada Tuhan sendiri. Berikanlah hikmat pengelolaan yang berasal daripadamu Tuhan, sehingga mereka boleh hidup berkecukupan di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus, bahkan juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan Tuhan secara pribadi. Dan saat ini ya Tuhan, di hadapan-Mu mereka akan berbicara secara pribadi untuk menaikkan doa permohonan, termasuk di dalamnya doa pergumulan. Maka dari itu dengarkanlah ya Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan, di atas segala sesuatu sebelum kami keluar nanti dari gereja Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus melawat masing-masing pribadi di atas kursi mereka masing-masing. Roh Kudus melawat untuk memberikan kekuatan, Roh Kudus melawat untuk memberikan penghiburan, Roh Kudus melawat untuk memberikan kesembuhan, Roh Kudus melawat untuk memberikan sukacita, damai sejahtera, bahkan kesembuhan, pemulihan terjadi atas tubuh, roh, dan jiwa masing-masing pribadi. Kami alaskan doa ini di dalam Yesus Kristus, Tuhan Guru yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saya mengajak untuk kita semua bersama-sama mendengar ayat persembahan di dalam Kolose 3 ayat 17 berkata demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat akan diarahkan oleh para majelis untuk maju ke depan membawa persembahan ungkapan syukur, dan kita akan iringi dengan pujian NKB 208, Tabur Waktu Pagi. Kita akan bersyukur.
kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami telah membawa ungkapan syukur kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati bagi setiap jemaat Tuhan yang telah mempersiapkan hati mereka dengan penuh sukacita ke hadapan Tuhan, dengan membawa ungkapan syukur, dengan membawa persembahan persepuluhan, dengan membawa persembahan khusus, juga membawa persembahan pembangunan. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati, Engkau kuduskan, agar boleh menjadi pekerjaan di dalam pelayanan kami di dalam bukit doa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan, amin. Dengan tetap berdiri kita akan kembali menyanyi Kidung Jemaat 256 sebagai pujian penutup dan berkat. Kita Yesus Kristus, saat ini arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pengasihan Allah Bapa, dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai, memampukan Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, memiliki perubahan sikap perilaku dari dulu sekarang sampai dengan selama-lamanya. Berkat Tuhan tercurah. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita. Ibadah telah selesai, sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.